Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Salam Trisula Weda. Terima kasih buat teman-teman yang tetap stay di channel YouTube saya ini, Satrio Piningit Triple Six. Sudah membantu tim channel Satria Piningit 66 dan juga teman-teman di perguruan Sukma Cindaku dengan komentar, dengan masukan, kritik, dan sarannya. Alhamdulillah jam tayangnya cukup fantastik ya untuk 1 bulan pertama ini. Jadi kami makin semangat untuk membuat video berikutnya dan juga konten-konten menarik selanjutnya. Perbaikan demi perbaikan kami lakukan, dan kami sadari bahwa kami semua sebagai newbie atau pendatang baru tentu banyak yang harus diperbaiki. Berkat teman-teman semua, sarannya, kritiknya, dan juga supportnya, sedikit-sedikit kami mencoba untuk menerapkannya di dalam video-video berikutnya. Jadi sekali lagi jangan lelah ya untuk mengkritik dan juga memberikan saran serta masukan kepada tim kami, tim Satria Piningit 666. Kali ini kami akan membahas tentang pengijazahan lampah lumpuh Satrio Piningit. Kenapa ajian atau asma lampah lumpuh ini memakai nama Satria Piningit? Itu karena keunikannya yaitu di tawasulnya. Kalau tawasulnya sendiri sih bebas-bebas aja pakai tawasul yang bagaimana menurut teman-teman biasa bacakan. Tetapi tambahannya hadiah Al-Fatihahnya ditambahkan khususonnya untuk Satrio Piningit untuk memperbesar energi dari ajian atau asma lampah lumpuh ini. Apabila diterawang, ajian ini hanya sebuah cahaya atau nur ya, tanpa kodam. Jadi aman buat teman-teman semua. Kalau misalkan saya nggak pengen punya kodam nih, ya ini lebih simpel lagi karena unsurnya unsur energi ataupun hanya cahaya yang keputih-putihan lah ya. Lalu ajian ini banyak di media-media online ataupun Instagram, Facebook, ataupun di Shopee dan Lazada. Itu disebutnya dengan ajian laduni Sunan Kalijaga. Ya intinya sih semuanya itu fungsinya sama aja dengan ajian lampah lumpuh ini. Bedanya kalau misalkan untuk pengisian di grup-grup spiritual ataupun grup pemaharan di Shopee dan Lazada ataupun di padepokan bermahar ya. Tapi kalau versi saya ini gratis dan otomatis. Ini sih buat hadiah aja sih buat teman-teman yang udah nonton video saya karena sudah tembus 1100 view ya untuk Satria Piningit Sang Raja Kodam. Jadi ini hadiah buat teman-teman aja sih. Mudah-mudahan subscribernya nambah dan juga yang belum subscribe jadi subscribe. Dan uniknya juga ini asma lampah lumpuh Satria Piningit ini tanpa pantangan lah ya, dan juga untuk semua agama dan juga umur. Jadi buat teman-teman yang berbeda agama dengan kami itu nggak masalah sih, soalnya dengan nonton video ini aja nanti teman-teman bisa langsung terisi secara otomatis karena pengisian dari perguruan Sukma Cindaku, Cindaku Sejati, dan juga keluarga besar Mahesa Suto. Itu teman-teman tim dari Satria Piningit 666 ini sudah menyelaraskan dan mengcombine jadi lebih simpel buat teman-teman, tanpa tirakat, puasa, wirid yang berat atau memberatkan, dan juga tanpa mahar
sudah kami usahakan semudah mungkin buat teman-teman menguasainya. Tinggal tata caranya nanti kami jelaskan fungsi-fungsinya ya. Asma lampa lumpuh ini seperti apa fungsinya. Oke, kita langsung aja penjelasan tentang lampa lumpuh, yaitu sedia payung sebelum hujan, kata orang bijak yang taat pajak. Jadi kejahatan bukan saja karena ada niat pelaku, tapi karena adanya kesempatan. Kalau misalkan penjahat ataupun begal bawa sajam, apa kita harus membekali diri kita bawa sajam? Nih, tiap kali keluar rumah ataupun bepergian untuk melindungi diri kita sendiri ataupun keluarga. Meskipun niat kita benar, tapi di mata hukum tetaplah salah karena kita bawa sajam. Musuh sejati kita adalah kejahatan ya. Musuh sejati kita adalah kejahatan yang tidak kenal tempat dan waktu. Apabila kejahatan tidak dilawan, maka dia akan merajalela. Setidaknya ini metode saya untuk memberikan efek jerah pada orang-orang yang berniat jahat pada diri kita ataupun keluarga kita ataupun teman-teman kita. Ya, bisa jadi juga sih pacar atau calon pacar kita lah. Jadi yang harus pertama-tama kali dipahami dalam mindset dan logika kita, lampa lumpuh ini berhubungan dengan bela diri. Jadi niat untuk membela diri dari serangan. Apabila serangan itu dari depan dan terlihat oleh kita, baik dari kanan, kiri, depan ataupun atas, selama kita melihatnya, kita harus punya niat untuk membela diri. Kalau misalkan kita diemin aja serangannya, ya jebol, tembus, baik dari kanan, dari kiri, ataupun dari depan. Kecuali dari belakang. Kalau dari belakang, serangannya itu pasti otomatis akan diserang langsung oleh energinya, energi sang asma lampa lumpuh. Itu dari belakang ya, khusus ya. Kalau dari depan sampai kanan kiri, kita harus punya niat untuk melawan. Jadi perbuatan zolim ataupun perbuatan jahat itu didorong oleh emosi, kemarahan, kebencian, dendam yang kemudian menjadi sebuah serangan. Ya. Sekali lagi, kalau nggak ada kata-kata ataupun niat jahat, ya itu intinya bercanda ya, main-main, iseng. Itu asma lampa lumpuhnya yang saya isikan ataupun tim kami isikan itu nggak akan berfungsi sama sekali karena tidak terdeteksi sebagai ancaman. Jadi harus ada ancaman ya. Kalau misalkan kalau mau ngetes itu ya untuk teman-teman harus lawannya harus emosi. Kalau nggak kita bikin emosi, ya dorong-dorong aja lah gitu, dorong-dorong. Kalau misalnya kita ngomelin doang sih nggak bakal full 100% ya berfungsi. Tapi kalau kita dorong orangnya tuh langsung sampai marah, pasti bakal emosi dia lama-lama dan pasti akan kena ajian asma lampa lumpuh ini. Oke, lanjut ya. Asma lampa lumpuh ini insya Allah untuk melindungi si pemilik atau si pemakai ilmu dari kejahatan manusia ataupun makhluk gaib, disebutnya MG ya. Dari buhul, dari santet, dan juga menjadi tameng atau perisai. Semuanya tentu saja atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Tinggal pakai aja sih dan siap dites ya. Tapi kalau mau ngetes, ingat lagi sekali lagi harus membangkitkan amarah murni atau emosi murni dalam diri. Kalau misalkan nggak bisa ya ataupun hanya bercanda ya nggak bisa beku ya ataupun menjadi rapat istilahnya. Jadi, fadilahnya asma lampa lumpuh ini yaitu saya sebutkan fadilahnya satu, jeblak atau mental. Jadi sang penyerang akan terpental ke belakang
uh, cukup kita pakai tangan ataupun pakai kaki, hentakan ke bumi atau tangan kita dorongkan saja ke searah pelaku, itu disebutnya jeblak ya. Lalu yang kedua adalah rapet. Rapet itu diam seperti patung, jadi keras aja semua badannya itu, semua badan itu keras dari ujung kaki sampai ujung kepala, disebut dengan rapet. Yang ketiga itu lemes. Lemes itu si lawan ini itu lemes kayak tanpa tulang ya. Jadi tangan saat dia udah kena ajian kita itu tiba-tiba langsung ambruk aja. Kita kakinya kita naikin, lepasin nggak bakal bangun dia. Itu disebutnya lemes ya. Yang keempatnya itu pingsan. Pingsan ini untuk emosinya udah full, penyerangnya itu emosinya niat jahatnya tinggi, ancaman ke kitanya juga mengancam diri kita sendiri, mengancam diri si pemakai atau pemilik asma lampau lumpuh. Itu efek paling dahsyatnya ataupun besarnya itu adalah pingsan atau nggak sadarkan diri. Yang kelimanya itu merengkel. Merengkel itu semua tangan badannya si penyerang itu kaku ya, jadi dia nggak bisa gerak. Yang keenamnya itu muter ataupun berputar-putar. Yang ketujuhnya tuh linglung, bingung. Ini ya jarang sih ya yang dipakai ya, jarang dipakai untuk yang linglung atau bingung ini. Kebanyakan sih dari 1 sampai 7 yang saya sebutkan tadi, kebanyakan yang dipakai adalah jeblak dan rapet. Untuk di pengisian baik grup spiritual maupun pengisian di perguruan online. Jadi kalau untuk yang muslim ya, saya ajarin cara simpelnya, cara menggunakannya saat kita diserang. Cukup baca bismillah, terus niatin dalam hati lawannya tuh ingin apa. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, rapet atau jeblak. Udah tuh simple banget kan ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin cobanya, silakan aja sih, tapi yang kalau bisa yang emosinya full ya, ataupun jangan hanya main-main ataupun bercanda, karena pasti nggak bakalan terkena ajiannya. Ini bisa diaplikasikan tuh dengan simpel ya, yaitu pertama tiupan. Jadi tiup gitu, tiup rapet, atau tunjukkan jari rapet, atau orang batuk rapet gitu. Dan juga tepukan tangan, telepok gitu, rapet, atau injakan kaki ke bumi, rapet. Udah, itu aplikasinya sih ya. Sekali lagi, nanti teman-teman bisa diulang-ulang. Kalau misalnya yang belum jelas penjelasan saya ini, tinggal diulang tinggal diulang lagi dari awal penjelasan saya tentang tata caranya. Jadi baik kalau untuk non muslim ya tinggal liatin aja sih, Tuhan bantu saya, langsung rapet. Jadi semua ini kembali lagi bisa ya untuk semua agama, tanpa memilih ya. Jadi ini semuanya sih ini sarana dan juga sebagai pertolongan dari Tuhan melalui kami. Tetapi untuk pengaplikasian di lapangan atau kesehariannya itu teman-teman harus lebih mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa melalui berbuat baik, jangan buat kejahatan, jangan ataupun sombong atau takabur ataupun ria. Nanti di video pertengahan itu wajib ditonton ya, untuk video yang hanya animasi itu, karena letak pengisiannya ada di situ. Di menit keberapakah ya, semuanya harus wajib ditonton untuk menitnya. Dari menit awal sudah baru, kalau saya kasih bocoran sedikit sih, dari menit awal tuh baru masuknya energi itu. Tapi untuk
menit keberapa pengisian fullnya, saya nggak bilangin deh. Dan juga untuk memperkuat dan mempertajamnya, ya tiap malam Jumat harus untuk muslim ya, baca Yasin dan juga Al-Fatihahnya untuk tawasul bebas dan juga plus tawasul untuk Satria Piningit. Nah, itu tiap malam Jumat. Kalau sangat lupa ya hari Jumatnya boleh, atau hari-hari biasa dibaca Al-Fatihah buat Satria Piningit juga boleh. Jadi bebas aja sih. Kalau untuk non muslim ya untuk membooster dari ataupun memperbesar energi dari Asma Lampau Lumpuh ini, boleh ditonton video saya ini. Untuk yang animasinya itu seminggu sekali ataupun sebulan sekali juga boleh sih, itu bisa membooster. Saya udah modifikasi lah ya untuk semua agama. Jadi itu aja teman-teman ya, nanti ditonton videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya dong. Gratis kok subscribe. Itu aja, makasih ya teman-teman ya. Saya pamit mohon diri. Mustafa,